satu cara tradisional menikmati nanas adalah dibuat rujak. Nah, nikmatnya rujak nanas inilah yang menginspirasi produsen coklat di Bali untuk membuat rujak nanas coklat. Rasanya sensasional banget. Biji coklat yang digunakan sudah pasti yang kualitas bagus dong ya. Giling sampai jadi pasta kayak gini. Biar berasa manis, pasta coklat mesti ditambahkan gula. Dan untuk sensasi pedas gurih khas rujak, gunakan bubuk cabai dan garam. Wah, makin lengkap deh rasanya. Suhu coklat diturunkan di atas meja marmer ini. Sekarang tinggal dicelupin deh potongan nanas ke dalam coklatnya. Lalu diamkan sampai coklat jadi kering dan beku. Yummy. Dan gak cuma daging buahnya, kulit dan serat nanas juga bermanfaat loh. Buat apa saja? Infonya dalam episode Puas Nanas. Si Unyil, yuk kita kemon. Luas kebun nanas ini sekitar 32.000 hektar. Makanya selain mengandalkan tenaga manusia, proses panen juga dilakukan dengan bantuan alat berat. Sekali panen rata-rata bisa menghasilkan 2.000 ton nanas. Nanasnya langsung dimandiin alias dicuci biar segar dengan air klorin agar bakteri tidak dapat berkembang. Pencucian nanas menggunakan semprotan bertekanan tinggi. Nah, karena ukuran nanas masih bervariasi, pisahkan sesuai ukurannya secara otomatis menggunakan mesin grading ini. Dari sini sudah terlihat nih mana nanas yang dapat diproduksi sesuai standar. Langsung kita kupas kulit nanasnya. Kulit dan mata nanas langsung bersih. Buah nanas yang sudah bersih langsung dikirim ke dalam ruang pengemasan. Untuk menjaga kesegaran dan cita rasa buah nanasnya, beri sirup atau sari buah nanas ke dalam kemasan. Lalu kemas deh. Pabrik buah nanas Karingan ini mampu memproduksi lebih dari 500.000 ton per tahunnya loh. Perpaduan rasa manis asam khas buah nanas membuatnya populer dijadikan jus buah. Olahan praktis dari buah asli yang bisa disimpan dalam waktu lama. Nanas yang digunakan adalah nanas Sumatera ya, tepatnya dari daerah Palembang dan Lampung. Nanas ini dipilih karena memiliki kadar air yang lebih sedikit dibandingkan jenis nanas yang lainnya. Untuk satu kali produksi, pabrik ini bisa menghabiskan sekitar 1,5 ton nanas loh. Nanas punya titik yang bisa menyebabkan rasa gatal jika salah cara memotongnya. Itu sebabnya saat membersihkan, titik-titik gatal ini wajib dibuang. Enzim bromelain lah yang menjadi penyebab rasa gatal ini. Enzim alami ini bekerja memecah protein kolagen di lidah, bibir, dan pipi bagian dalam. Oke sip, sekarang kita blender yuk. Wah, besar banget ya blendernya. Mesinnya aja bisa menampung sebanyak 80 kg nanas. Kalau yang ini proses penyaringan. Jadi ampas nanasnya nggak dipakai. Yang diambil cuma sarinya saja. Sekarang semua bahan pendamping sari buah nanas diaduk di dalam mesin selama 15 menit hingga tercampur rata. Adonan jus masih akan lanjut diproses sekitar 30 menit. Mesin ini bisa menampung sebanyak 6.000 liter jus. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan kurang lebih 2.400 galon ukuran 5 liter. Enaknya, proses pengisian ini sudah diatur pakai sistem komputerisasi. Jadi tinggal dipantau saja. Selain vitamin C, nanas juga mengandung fosfor, magnesium, dan vitamin A yang bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Dari sekian banyak tanaman nanas yang tumbuh di Nusantara, nanas yang satu ini termasuk jagoannya. Biarpun ukurannya unyu-unyu, tapi rasanya manis banget. Yap, nanas madu Pemalang adalah salah satu nanas terbaik di Indonesia. Ukurannya hanya segenggaman tangan. Pasti sering lihat kan abang-abang yang jualan nanas mini di pinggir jalan. Masyarakat di Desa Belik Pemalang, Jawa Tengah rata-rata punya kebun nanas sendiri loh. Sekali panen 1,5 hektar kebun ini bisa menghasilkan 3.000 buah nanas.
Setelah ditimbang, nanas madu kemudian disortir berdasarkan ukuran, kualitas, dan tingkat kematangannya. Nanas super punya ukuran paling besar. Setelah itu ada nanas A, B, dan C yang paling kecil. Orang-orang di kota doyan banget makan nanas madu ini. Selain rasanya manis, ukurannya pun pas buat sekali makan. Jadi nggak akan nyisa deh. Mantap! Cuma nih teman-teman, saat musim panen nanas sudah selesai, biasanya daun-daunnya harus dibuang supaya tunas baru bisa tumbuh. Aduh, sayang banget kan? Nah, untungnya sekarang daun nanas ini nggak perlu jadi limbah lagi. Sudah ada yang menyulapnya menjadi produk fashion yang keren abis. Yap, serat pada daun nanas cukup kuat untuk diolah jadi kain. Daun terbaik untuk membuat kain dari serat nanas adalah daun yang sudah tua, karena seratnya lebih banyak dan gak gampang patah. Potong daun dari bagian bawah ya, dan jangan lupa pakai sarung tangan. Soalnya di setiap sisi daun nanas kan ada durinya, jadi harus berhati-hati. Oke deh, panennya sudah. Waktunya menyortir. Pisahkan sesuai ukurannya ya, ada yang panjang dan pendek. Petani di sekitar wilayah Subang sudah rutin loh menyetor daun-daun nanas ke rumah produksi ini. Selesai sortir, yuk kita ekstraksi daun sesuai ukurannya. Mesin dekortikator ini akan membantu memisahkan serat dan daging daunnya. Ujung atas daun dimasukkan ke dalam mesin sambil ditarik ya. Lakukan juga dengan ujung sebaliknya. Tarik ulur terus sampai sisa serat daunnya saja. Nah, serat-serat ini masih harus dibilas dengan air. Kemudian peras sampai warnanya hijau memudar. Untuk menghilangkan sisa daging daun, seratnya masih harus diserut dulu nih, supaya bersih dan juga lurus. Tuh lihat, warna hijaunya jadi makin pudar deh. Jemur serat-seratnya di bawah sinar matahari, supaya warna yang dihasilkan lebih bagus. Setelah dijemur selama 1-2 hari, warnanya akan berubah menjadi putih gading kayak gini. Inilah warna alami dari seratnya. Nah, sekarang Unyil mau kasih lihat kekuatan serat daun nanas ini nih. Kita bandingkan sama serat pelepah pohon pisang Ambon. Yuk, coba kita tarik. Wah, ternyata serat dari pelepah pisang putus setelah ditarik. Kalau serat daun nanas sudah beberapa kali ditarik, ternyata nggak putus loh, keren. Saking kuatnya, serat daun nanas bisa digunakan untuk menggantikan fiberglass, bahkan baja pada struktur bangunan. Wih! Alat tenun ini bisa menghasilkan selembar kain berukuran 180 x 60 cm. Kain dari serat daun nanas ini bisa disulap jadi apa saja. Bisa jadi selendang, rompi, lap tangan, atau kap lampu. Bahkan bisa dibikin jadi produk fashion kekinian dengan warna-warna cerah kayak model tie-dye gini. Nah, gimana? Keren kan? Kulit nanas segini banyak, mau diapain ya? Buahnya udah jus buat se-RT. Sekarang kan lagi zaman manfaatin limbah, Pok. Coba aja dijadiin pajangan lampu. Pajangan lampu mah udah biasa, Nyil. Halo, Pak Tani lagi nanam benih. Lagi pada ngapain nih? Gagayaan banget sih pakai pantun segala. Iya, tapi Ai jadi kepikiran nih mau bikin apaan. Gah, diam di sini ya. Jadi model Aye. Wih, emang Oga cocok banget jadi model. Loh, Pak Oga mau diapain, Pok? Tenang aja, Unyil lihat hasilnya ntar. Keren dah pokoknya. Waduh, Unyil nggak mimpi kan, Pok? Kenapa jadi begini hasilnya? Wah, Tahu gini caranya, Oga nggak mau jadi model. Gatel-gatel nih, Ya Po. elah, ini inovasi terbaru tahu. aduh, Po Ipe, ada-ada aja. Nggak gini juga kali, Pok. Ya ampun. Yuk, kita ke
Jemon. Olahan nanas yang paling familiar, apalagi kalau bukan nastar atau pineapple tart. Nah, sekarang sudah ada pineapple tart yang bisa dikonsumsi siapa saja, nggak mengandung produk susu atau telur, serta bebas gluten. Siapkan nanas organik sebagai bahan isian, tepung singkong yang bebas gluten, vegan butter atau mentega nabati, gula halus, dan bubuk matcha. Sebelum kita olah kuenya, kita bikin isiannya dulu yuk. Kita potong nanas kecil-kecil. Terus dihaluskan menggunakan mesin juicer ini. Habis itu kita masak deh. Sari nanas ini terus diaduk sampai kandungan airnya menguap. Setelah itu kita masukkan gula secukupnya. Nanas ini masih harus diaduk sekitar 4-5 jam biar nggak gosong. Lanjut ke proses pembuatan kulit nastar yuk. Semua bahan dicampur rata. Uleni sampai kalis ya. Untuk bagian mahkotanya, adonan dicampur matcha biar warnanya jadi hijau gitu deh. Adonan tinggal kita pipihkan saja nih. Terus masukkan selai nanas yang sudah dibuletin. Baru deh dicetak. Pakai cetakan khusus berbentuk nanas kayak gini. Saatnya dipanggang. Prosesnya memakan waktu kurang lebih 30 menit di suhu 160 derajat Celcius. Kue yang sudah setengah matang ini kemudian dikeluarkan untuk dioleskan mentega nabati biar kuenya nggak pucat dan lebih mengkilat. Setelah itu kuenya lanjut dipanggang hingga matang. Berbeda dengan kue nastar pada umumnya, ukuran kue ini memang jumbo. Jadi packingnya cukup 1 nastar tiap 1 paknya. Proses packing ini bikin pineapple tart bisa awet disimpan hingga 1 bulan loh. Nah sudah deh, pineapple tart siap dinikmati. Nanas kaya antioksidan yang bagus untuk kesehatan kulit, menjaga kesuburan, serta mengurangi resiko terkena kanker. Selain itu, nanas organik memiliki kandungan serat yang tinggi dan rendah kalori loh. Wah, pas banget nih buat yang ingin menjaga berat badan. Ada 25.000 sapi jenis Brahman di kandang ini loh. Tuh lihat, gemuk-gemuk kan? Terus hubungannya apa ya sama nanas? Jangan salah. Sapi-sapi ini jadi gemuk karena makan kulit nanas. Masih ingat kan dengan pabrik pengalengan nanas tadi? Sisa kulit nanasnya ternyata nggak kebuang sia-sia karena bisa menjadi santapan favoritnya sapi-sapi ini. Berkat pakan dari kulit nanas, bobot sapi di sini bisa naik lebih dari 1 kilogram loh setiap harinya. Mesin pengupas di pabrik ini memisahkan daging dengan kulit nanas. Kalau daging nanasnya dikemas dalam kaleng, kulit nanasnya langsung diolah jadi bahan campuran pakan sapi. Tuh lihat, cacahan kulit nanasnya siap diangkut ke tempat pembuatan pakan sapi. Mixer Fitrak ini tidak hanya menampung, tapi juga mencampur aduk semua bahan pakan. Selain kulit nanas, bahan lainnya ada daun jagung yang sudah dicacah. Terus ada juga bahan-bahan kering seperti ini. Kulit nanas dan daun jagung jadi sumber serat dan karbohidrat. Sedangkan bahan-bahan kering ini adalah sumber proteinnya. Terakhir, tambahkan molasses atau tetes tebu. Campuran bahan ini bisa menjadi sumber energi tambahan bagi sapi. Setiap hari perusahaan ini mampu menghasilkan 300 ton pakan sapi loh. Lebih dari cukup untuk menggemukkan 25.000 sapi Brahman. Tuh, sudah pada nungguin sapinya. Waktunya makan. Biar cepat gemuk, setiap ekor sapi dijatah 15 kg pakan dalam sehari. Dan setiap bulannya, perusahaan penggemukan sapi ini mampu menjual 4.000 hingga 6.000 ekor sapi untuk dikonsumsi dagingnya. Alamak, berasa jadi sultan deh kalau punya sapi endut-endut kayak gini. Nah, hubungan sapi dengan nanas gak cukup sampai di situ. Karena banyak makan, sudah pasti sapi-sapi ini menghasilkan banyak kotoran kan? Kotoran sapi inilah yang jadi biang suburnya ratusan hektar kebun nanas.
Yap, sudah bukan rahasia lagi kalau sapi adalah penghasil pupuk kandang alias kompos. Setiap hari ada 70 ton kotoran sapi yang diolah jadi pupuk kandang menggunakan mesin-mesin ini. Berkat teknologi, pupuk kandang yang dihasilkan di sini juga tidak bau loh. Kemampuan pupuk kandang sebagai zat hara penyubur tanah memang tidak diragukan lagi. Lihat saja tuh kebun nanasnya, subur kan? Mantap deh. Kulit nanas ini juga bisa kok diolah jadi jajanan. Nah, kayak agar gulung cantik buatan ibu-ibu dari Lampung Tengah ini nih. Yummy! Kulit nanas yang dipakai tentu yang sudah dihilangkan bagian matanya ya. Cuci sampai bersih dengan air mengalir. Setelah itu rendam dalam air garam selama 12 jam. Kulit nanas kemudian digiling sampai halus. Lalu diperas untuk mendapatkan sari-sarinya. Nah, untuk membuat agar gulung, campurkan 1 gelas sari kulit nanas dengan gula dan agar-agar bubuk. Masak sampai mendidih dan mengental. Lalu tuang ke cetakan. Tambahkan gula bubuk. Selain menambah manis, gula juga bisa bikin pengawet alami supaya tahan hingga 3 bulan. Sekarang waktunya digulung nih. Biarkan sesaat sampai mengeras. Setelah itu, agar gulung siap dipotong deh. Wih, cakep kan warnanya? Selamat mencoba ya. Unyil mau kemana? Kok bawa-bawa nanas gitu? Iya nih kak, tadi Unyil mau ngasih nanas ke Poipe, tapi katanya nggak suka. Soalnya bikin gatal di lidah. Wah, padahal ada loh tipsnya buat ngilangin rasa gatal karena nanas. Pertama, pilih nanas yang matang ya. Soalnya, nanas yang belum terlalu matang memiliki kandungan bromelin yang lebih tinggi. Bromelin itulah yang bikin resiko iritasi dan gatal, Nyil. Kandungan bromelin ini paling banyak ada di bonggol dibandingkan bagian daging buah lainnya. Biar nggak menimbulkan rasa gatal, buang bagian bonggol nanas sebelum disajikan ya. Apalagi kak tipsnya? Yang paling ampuh ini, Nyil. Setelah dipotong, kita bisa rendam nanas pada air garam. Garam akan mengeluarkan glukosa yang membuat nanas terasa manis. Selain menambahkan beberapa jumput garam, mengolah nanas pakai gula juga bisa. Gula akan menyamarkan enzim bromelin yang ada di dalam nanas. Wah, oke deh kak. Unyil bakal langsung praktekin deh. Yuk, kita kemon. Selama ini buah nanas paling banyak dimanfaatkan daging buahnya saja. Kulit nanas sih seringnya dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Nah, sudah ada nih kakak-kakak dari Universitas Airlangga Surabaya yang berhasil berinovasi dengan menyulap limbah kulit nanas menjadi obat penyembuh luka loh. Kulit nanas yang digunakan adalah jenis nanas madu seperti ini. Nanas madu dipilih karena kualitasnya lebih baik dan ukurannya yang lebih besar. Kulit nanas yang sudah kering bakal digiling sampai menjadi serbuk halus seperti ini. Tahap selanjutnya adalah mengekstrak senyawa zat aktif kulit nanas ini dengan proses maserasi, yaitu direndam dengan cairan etanol 96% selama 3 hari. Proses perendaman bakal membuat senyawa zat aktif larut bersama cairan etanol dan terpisah dari ampas kulitnya deh. Hanya ekstrak zat aktif kulit nanasnya saja yang diambil. Jadi supaya bersih dari zat-zat lain, larutan hasil rendaman dibawa ke proses evaporasi alias penguapan. Cairan etanol bakal menguap dan terpisah, menyisakan ekstrak murni kulit nanas saja. Biar gampang diaplikasikan sebagai obat luka, ekstrak kulit nanas yang berfungsi sebagai bahan aktif bakal diolah lagi menjadi bentuk gel. Terakhir, tinggal campur ekstrak kulit nanas ke dalam campuran gelnya. Berdasarkan hasil penelitian, cukup 10% ekstrak kulit nanas saja yang perlu ditambahkan supaya penyembuhan luka bisa efektif. Sip deh, gel obat luka kulit nanasnya sudah jadi nih. Gel obat luka dari limbah kulit nanas ini ditujukan untuk mengobati luka insisi atau luka terbuka pada kulit akibat sayatan benda tajam. Kulit nanas sebagai alternatif dalam pemanfaatan bahan alami mengandung senyawa aktif flavonoid
dan tanin yang berperan sebagai anti-inflamasi. Jadi bisa meminimalkan bercak kemerahan pada kulit akibat infeksi atau peradangan. Pemakaian gel obat luka kulit nanas juga bisa menurunkan munculnya kerutan pada bekas luka di kulit, lebih cepat menyembuhkan luka, dan pastinya lebih alami. Nah, gimana? Puas kan mendapatkan aneka info seputar nanas? Siapa sangka ya, kulit nanas yang tadinya cuma limbah bisa dibuat jadi pakaian indah dan obat luka. Mantap! Nah, waktunya Unyil pamit nih. Dadah, dadah!